Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Giswa Denugrahaka sebagai Ketua Developer dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia dan juga sekaligus sebagai alumni Teknik Pertambangan FT UMI. Teknik pertambangan tidak lepas dari yang namanya kegiatan laboratorium dan praktikum lapangan. Namun, untuk menyediakan kedua fasilitas tersebut tidaklah murah. Untuk satu buah alat laboratorium dengan kualitas yang paling baik dapat menghabiskan biaya sekitar 1,6 miliar rupiah. Suatu angka yang fantastis untuk pengeboran alat eksplorasi autolot. Namun, menggunakan mining simulator virtual reality atau METRI dapat menekan biaya tersebut, dan bukan hanya satu, melainkan 9 kegiatan dunia pertambangan sampai yang ekstrim. METRI sendiri memiliki 10 modul, yaitu modul tutorial, modul safety equipment, modul inspection, modul core house, modul exploration drill, modul open pit overview, modul underground mine, modul water treatment, modul bench blasting, dan yang terakhir underground blasting. Mari kita dengan bangga kami memperkenalkan METRI, Mining Simulator Virtual Reality. Ya, bisa dilihat saya sekarang berada di tambang bawah tanah, namun dari view kamera berada di dalam ruangan yang kurang lebih 2 kali 2 meter. Alat yang saya gunakan di kepala ini adalah namanya HMD atau Head Mount Display, dan saya sekarang menggenggam controller dan mengikuti posisi yang ada di dunia virtual, sehingga saya dapat melihat tangan saya di dunia virtual, namun gerakannya juga serupa dengan dunia nyata. Nah, kita masuk lebih dalam. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa walaupun saya berada di ruangan, saya dapat melakukan kegiatan peledakan tambang bawah tanah, bahkan di underground. Jadi, walaupun pada kondisi pandemi saat ini, mahasiswa yang sangat sulit mendapatkan tempat KP atau tempat TA, sangat-sangat baik menggunakan mining simulator virtual itu untuk meningkatkan knowledge, skill, dan experience dalam satu waktu. Ya, kita maju terus ya. Kita lihat, di sini namanya heading, dan alat berat ini namanya MC atau Mobile Charge Unit. Dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Freeport Indonesia yang telah menjadi inspirasi terciptanya terowongan simulasi tambang bawah tanah khusus untuk peledakan phase tie-in. Nah, di sini kita bisa lihat ada tahapan peledakan phase tie-in. Nah, tahapan ini sudah merujuk ke standar operasional prosedur untuk peledakan non electrical detonator atau non-EL. Nah, di sini kita bisa lihat, saya ke depan tahap sini. pertama, lakukan kegiatan priming. Saya mengambil benda ini di dalam dunia virtual. Namun, ketika saya dilihat dalam dunia nyata, seolah-olah saya tidak menggenggam sesuatu. Namun dalam dunia virtual, dikatakan primer. saya bisa melihat ada Ketika telah digabungkan, lakukan ke booster di sini pasang dan detonator. yang berada Ketika pada saya terowongan. menggabungkannya, akan menjadi primer, dan benda ini saya masukkan ke dalam lubang ledak. Dan bukan hanya itu, ada 22 booster dan detonator yang disambungkan, sehingga setiap bagian itu mahasiswa dapat belajar dan memahami bagaimana sih caranya melakukan kegiatan peledakan tambang bawah tanah. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke sini. Oke. Nah, saya buka ininya ya, bucket untuk MC-nya. Lalu saya masuk. Nah, di sini saya sudah berada di dalam bucket MCU. Nah, saya bisa mengontrol ini, bucket MCU-nya, dengan mendorong ke depan, dia akan naik ke kanan dan ke kiri. Nah, dari sini mahasiswa
walaupun di dalam ruangan, menggunakan mining simulator virtual reality mampu mengoperasikan MCU. Bahkan di saat kondisi pandemi COVID-19 sekarang. Saya lanjut. Nah, saya coba gerakan ya untuk bucketnya di kontrol panel sebelah samping ini. Saya angkat naik, kemudian saya angkat turun. Nah, dari sinilah mahasiswa dapat belajar, dan tidak semua mahasiswa itu dapat kesempatan untuk tugas akhir atau KP di underground. Tidak semua. Sehingga dengan menggunakan simulator ini, harapannya mahasiswa tersebut dapat memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana cara melakukan kegiatan peledakan tambang bawah tanah. Dan bukan hanya itu, saya tunjukkan satu lagi, yaitu pengeboran eksplorasi yang saya mention dengan harga 1,6 miliar tadi. Di sini kita tunggu beberapa saat ya karena loading. Jadi sedikit cerita bahwa mining simulator virtual reality ini memiliki 10 kegiatan, 9 kegiatan pertambangan dan 1 modul tutorial. Dan 9 itu semuanya terhubung, seperti pengeboran eksplorasi, terhubung dengan core house, dan kemudian untuk open pit, terhubung dengan bench blasting, sehingga ekosistem yang ada dalam sini itu dapat menjadi media pembelajaran baru untuk mahasiswa jauh lebih memahami dunia pertambangan. Anda diberikan pengalaman sekarang saya berada di tentang cara mengoperasikan mesin rig bore lokasi pengeboran. Pada kegiatan kita bisa lihat ya. Sekarang kita ada di untuk memulai tengah gurun. simulasi, Untuk silakan eksplorasi memutar kunci pada drive cockpit pengeboran untuk menyalakan mesin bor. dengan visual yang Setelah itu, sangat teleportasi ke menakjubkan menurut cockpit saya. controlling. Nah, ini dia untuk kolam tahapan selanjutnya. bekas ini pengeboran, dan ini alat bornya yang saya mention tadi dengan harga 1,6 M. Saya bisa melakukan kegiatan pengeboran dan mengendalikan alat bor ini tanpa harus kos sebanyak itu. Kita coba ya. Nah, pertama-tama saya menyalakan mesin bor tersebut. Setelah itu saya ke kokpitnya. Nah, di sini ada control panel drilling auto load. Panel ini dijelaskan melalui UI ini, dan yang kanan adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan user sampai kepada ketika user sudah menyelesaikan semua, berarti tahapan tersebut sudah memenuhi standar operational procedure yang ada di dunia nyata. Kita coba ya. Start dulu. Kemudian atur tower hingga kemiringan 90 derajat. Saya atur dari center slider. Nah, ini bisa kita lihat ya bahwa towernya didirikan di 90 derajat. Oke. Nah, turunkan bor auger. Kita cari panel auger. Nah, ini panel auger. Turunkan. Baru kita lihat apa yang terjadi. Panel augernya turun agar towernya itu bisa mengurangi vibration saat melakukan pengeboran. Turun. Terus kita naikkan tuas gearbox. Ini tuas gearbox. Nah, bisa kita lihat ya bahwa gearboxnya itu naik. Dan sekali lagi, ini di dunia virtual. Kita mau duluan ini, mau duluan itu, terserah, tanpa harus takut alatnya rusak dan maintenance segala macam. Nah, kemudian jalankan mekanisme auto load. Nah, ini prosesnya. Kita lihat ya. Ini kenapa namanya auto load, karena dia mengisi sendiri alat bornya. Dari skill root automatic mekanisme. Kembali lagi.
Kemudian pasang gearbox dengan steel rod. Nah, di sini kita harus hati-hati biar steel rodnya itu saat menghantam saat disambungkan dengan gearbox. Jadi kita harus lakukan pelan-pelan. Turun. Lalu putar searah jarum jam rotation. Lalu putar speed rotation. Jangan terlalu cepat, nanti dia patah. Yap, sudah tersambung. Kemudian ditahan dulu. Nah, kedua, buka kedua clamper. Nah, clampernya di sebelah sini. Clamper itu yang ini, untuk pengunci alat bor. Maksud saya steel rodnya. Nah, kita buka seperti ini. Jadi kita lihat bahwa clampernya itu udah kebuka, jadi steel rodnya udah bebas turun ke bawah untuk ngebor. Nah, saya turunkan feed gearboxnya pelan-pelan, lalu saya putar feed speed maksimum dan turunkan akselerator. Maka RPM di sini naik. Lalu saya naikkan pump speed. Maka bisa kita lihat water pressure man itu udah naik. Lalu kita turunkan pelan-pelan feed gearboxnya. Nah, seperti ini. Ini di dalam dunia virtual. Kalau di dunia nyata kita menghabiskan berapa banyak anggaran untuk melakukan kegiatan ini, apalagi dilatih oleh instruktur profesional, dan itu dibayarnya personal. Dan kalau menggunakan main simulator virtual reality, kita bisa berganti-gantian mahasiswa menggunakan ini untuk mengetahui bagaimana sih cara penggunaan alat bor ini yang harganya sangat fantastis dan bisa digunakan di dunia virtual gitu. Nah, ketik ke bawah, maka step terakhir adalah untuk mengunci, kembalikan lagi sini, untuk mengunci skill saat gearbox berada di bawah. Kita kunci clamper. Nah, kita bisa lihat bahwa sudah terkunci dan gearbox sudah tidak bisa karena dikunci oleh clamper. Seperti itu. Sangat luar biasa menurut saya. Ya, kita kembali lagi ke dunia nyata ya. Waduh. Nah, untuk dari sisi industri, dari simulasi ini kita lihat dari gambarnya, itu project VR blasting dari PT Freeport Indonesia yang sekarang kami kerjakan, yaitu membuat simulator peledakan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan PT Freeport, melatih engineering mereka untuk jauh lebih praktis saat diajarkan, cepat, ketimbang dengan harus engineer langsung terjun ke lapangan dengan keterbatasan akses lokasi. Dan juga Metri pernah dipresentasikan di acara KVO 37 yang diselenggarakan oleh Persatuan Insinyur Indonesia dan dipresentasikan di depan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan juga pernah dipresentasikan di depan Direktur Utama PT Freeport Indonesia. Nah, namun bukan hanya itu, kami juga sudah merencanakan metrik kedepannya ini seperti apa. Nah, ini adalah roadmap di tahun 2021. Ada 4 season dari Maret, Juni, September, hingga Desember. Jadi, di setiap season pasti ada satu simulator, sehingga di akhir tahun 2021 Metri sudah memiliki 14 jenis simulator. Dan spoiler sedikit, untuk season 1 akan ada simulasi untuk pembibitan reklamasi tambang. Nah, untuk skala industri dan juga untuk institusi pendidikan yang lain, kami mengajak kerjasama untuk pembuatan simulator baik untuk instansi pendidikan ataupun industri yang dapat bersifat
pelatihan, penelitian, hingga membentuk ekosistem baru dalam dunia pembelajaran berbasis virtual reality menuju era 5.0. Untuk kontak dan ada yang lebih lanjut bisa dicatat di slide terakhir. Dan bukan hanya itu, kami juga sedang mengerjakan proyek simulator teknik kimia dan simulasi pemetaan topografi. Bisa putar videonya, silakan.